Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Adesya Anjani, program studi Tadis Bahasa Inggris kelas 6D, NIM 205510002. Di sini saya akan mempraktekkan tentang consecutive interpreting. Every day we are equally in real-life interactions. For second language learners in English, it is important to know which speech acts are different when we translate our first language to our target language. This is what we're going to discuss. Selamat siang para siswa, selamat datang kembali ke kelas komunikasi lisan kita. Kita telah mempelajari jenis-jenis konteks tuturan, gaya tuturan, dan sekarang jenis-jenis tindak tutur. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Kalian akan mengidentifikasikan jenis-jenis tindak tutur dan merespons dengan tepat dan efektif terhadap tindak tutur tersebut. Perhatikan gambar-gambar berikut. Saya tahu ini adalah kiriman viral yang kita lihat di umpan berita media sosial kita. Apa yang bisa kalian katakan tentang gambar-gambar ini? Apa yang mendorong kalian untuk mengomentari isu atau meme tertentu? Anak muda suka membaca dan menonton meme. Kita, orang Filipina, suka meme bukan? Kemungkinan besar niat orang yang melakukannya adalah untuk bersenang-senang. Tetapi orang lain mungkin tidak mengerti arti setiap meme atau lelucon jika mereka tidak mengenali situasinya. Ini adalah ucapan ketika kita berbicara dengan suatu bahasa. Kita melakukan tidak tutur. Ucapan bukan hanya sekumpulan frasa, tetapi juga tindakannya yang disengaja. Tentu saja pembicara dari tindak tutur ini secara alami berhasil ketika makna yang dimaksudkan ingin disampaikan dipahami oleh pendengar. Apa itu tindak tutur? Menurut diksionari, tindak tutur adalah salah satu tindakan yang dapat dikatakan oleh pembicara dalam mengucapkan sesuatu seperti menyatakan bertanya, meminta, memberi nasihat, memperingatkan atau membujuk. Tindakan-tindakan ini dipertimbangkan dalam hal pesan pembicara dan paparan kepada pendengar. Sebuah tindak tutur mungkin hanya terdiri dari satu kata, seperti maaf dan terima kasih. Mari kita pertimbangkan bahwa tindak tutur memerlukan tidak hanya pengetahuan tentang bahasa, tetapi juga penggunaan yang tepat dari bahasa itu. Dalam konteks budaya tertentu, ketika kita tahu kapan harus bicara, tentang apa, dengan siapa, kapan, di mana, dengan cara seperti apa, maka kita menjadi mampu melaksanakan berbagai tindak tutur. Contoh tindak tutur adalah ketika kita menyapa dengan mengatakan hai, apa kabar, atau apa kabar. Dalam bahasa Filipina, kita mengatakan musta, kubusta. Bagi sebagian orang, saat kita mengucapkan hai sebagai salam buruk. Orang yang menganggapnya negatif dalam artian mereka berkata, saya bukan binatang, jadi jangan bilang hai. Kita juga memberikan pujian. Terima kasih atas komentar kalian. Saya terinspirasi untuk membaca permintaan kalian. Catatan terima kasih kalian luar biasa. Itu adalah contoh tidak tutur. Apabila ketika kita mengeluh, menolak, atau diundang, namun, pembicara bahasa kedua seperti kita orang Filipina sering bingung saat melakukan tindak tutur karena ketika kita menerjemahkan dari bahasa Inggris ke dialek kita melakukannya kata per kata atau kadang-kadang maknanya tidak sama dengan makna yang dimaksud. Misalnya jika saya mengatakan, saya tidak bisa menyapa Anda lagi. Anda mungkin merespon negatif karena Anda berpikir Anda menyukai ide saya, tetapi sebenarnya maknanya adalah saya suka ide Anda. Menurut Austin, ada 3 jenis tindak tutur yang berbeda. Yang pertama adalah tindak tutur lokusi. Apakah kalian sudah mengenalnya? Jangan khawatir. Pelajaran ini sangat mudah. Ini adalah tindakan mengucapkan yang bermakna ketika kita mengeluarkan ucapan yang memiliki arti. Misalnya, ketika seseorang mengatakan di luar hujan, itu adalah makna harfiah dari ucapan tersebut. Jika kita kesulitan membentuk suara dan kata-kata untuk membuat ucapan yang bermakna, kita mungkin gagal melakukan tindak tutur
lokusi. Itulah mengapa kalian harus mengucapkan kata-kata dengan jelas. Yang kedua adalah tindak tutur ilokusi. Ini adalah niat pembicara dengan mengucapkan sesuatu. Ini adalah tindakan yang dilakukan dalam berbicara dan diidentifikasikan dalam sistem konvensional sosial. Tindak tutur ilokusi meliputi menyatakan, berjanji, meminta maaf, mengancam, memerintah, memprediksi, dan meminta. Dalam contoh, di luar hujan. Ucapan tersebut bisa berarti pembicara ingin pendengar menggunakan payung jika keluar atau pembicara ingin pendengar tidak keluar karena masih hujan di luar. Yang ketiga adalah tidak tutur berlokusi. Ini adalah tindakan atau keadaan pikiran yang terjadi atau menjadi konsekuensi dari ucapan. Ini adalah efek dari ucapan pada pendengar tergantung pada keadaan tertentu. Ini merujuk pada efek yang timbul dari ucapan pada pendengar yang berkaitan dengan tujuan seluruh ucapan. Menurut Wagiman 2008, efek tersebut termasuk pengaruh, memalukan, mengintimidasi, mengganggu, atau menginspirasi pendengar. Contoh, di luar hujan, efek perlokusi dari ucapan tersebut adalah pendengar dapat menggunakan payung ketika keluar atau akan tetap tinggal sambil menunggu hujan reda. Maka kita ringkas contoh tersebut. Di luar hujan adalah jenis tindak tutur lokusi di luar hujan adalah makna harfiah dari ucapan tersebut. Ilokusi, pembicara ingin pendengar menggunakan payung atau pembicara ingin pendengar tidak keluar. Perlokusi, pendengar dapat menggunakan payung ketika keluar atau pendengar dapat tinggal sambil menunggu hujan reda. Perhatikan bagian ilokusi dan perlokusi. Bagian ilokusi adalah harapan pembicara kepada pendengar. Bagian perlokusi adalah tugas pendengar. Contoh kedua, di sini panas. Bagian ilokusi secara harfiah adalah pernyataan fakta bahwa memang panas. Ilokusi adalah niat untuk membuat seseorang membuka jendela atau permintaan secara tidak langsung agar seseorang membuka jendela. Ilokusi juga bisa menjadi permintaan penolakan tidak langsung untuk menutup jendela saat seseorang mengatakan bahwa dia merasa kedinginan, menunjukkan penolakan atau keluhan bahwa seseorang seharusnya tahu lebih baik untuk tidak menutup jendela, dan ini diungkapkan dengan tegas. Perlokusi ini bisa menyebabkan seseorang membuka jendela. Jika kalian ingin contoh-contoh lebih lanjut atau jika masih bingung dengan penjelasan ini, tulis saja di bagian komentar di bawah. Mari kita ringkas. Tindak tutur lokusi adalah apa yang kita katakan atau produksi ucapan yang bermakna pada ungkapan seperti "ayo pergi, datang sini, siapa kamu," dan lainnya yang mengarah pada tindak tutur lokusi, yaitu niat untuk menghasilkan makna yang bermakna. Ini adalah apa yang kita maksudkan saat kita mengatakan seperti berjanji atau menawarkan, yang menyebabkan tindak tutur perlokusi, yaitu efek dari tindakan tuturan ilokusi dan perlokusi seperti perilaku, perasaan, atau keyakinan yang kita capai dengan mengatakannya. Kita akan melanjutkan diskusi kita tentang tindak tutur bagian 2. Selamat belajar, sampai jumpa.